Ini pertama kalinya bagiku. Liu Lingshan putri kedua keluarga Liu. Tuan Muda Zhao. Ingatlah untuk bersikap lembut. Apel, Xiao Tianchen putra sulung keluarga Xiao. setelah sekian lama, si pecundang itu belum menyentuhmu juga. Benar-benar tidak berguna. Sayang aku pulang. Sayang, dibandingkan dengan suamimu yang tidak berguna itu, siapa yang lebih baik? Tentu saja kau. Aku hampir kesal padamu. Bajingan. Kau berani berselingkuh dariku. Sampah tidak berguna. Untuk apa kau berteriak? Menantu numpang keluarga Liu. Aku sedang bermain dengan istrimu. Kau seharusnya merasa terhormat. Tepat sekali. Lagi pula, aku akan bermain sesukaku dengan Tuan Muda Zhao. Itu bukan urusanmu. Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga kami. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau sampah, beraninya kau memukulku. Sampah kurang ajar. Kau sudah tidak ingin hidup lagi. Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Sekarang siapa yang sampah? Sampah, lepaskan Tuan Muda Zhao. Pengaruh keluarga Zhao sangat besar. Kau mencari mati dan menyeret keluarga Liu kami bersamamu. Sampah, apa kau dengar itu? Keluarga Xiao bukanlah orang yang bisa kau singgung. Keluarga Xiao. Mereka bukan apa-apa. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan jentikan jariku. Menantu numpang keluarga Liu. Tidak terlalu cakap, tapi banyak omong kosong. Sampah. Masih saja menyombongkan diri sekarang. Bagaimana bisa aku tidak pernah menyadarinya? Seberapa sering kau menyombongkan diri sebelumnya? Terus-menerus memanggilku sampah. Aku tidak pernah menyadari betapa kotornya mulutmu. Kau benar-benar tidak terkendali. Aku menceraikanmu. Keluar dari keluarga Liu kami. Ceraikan aku. Dengarkan aku. Mulai hari ini, aku Jun Tiangxiang memutuskan semua hubungan denganmu dan keluarga Liu. Akulah yang menceraikanmu dan keluarga Liu. Kau sampah, beraninya kau. Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Menantu numpang keluarga Liu. Tidak. Sekarang bahkan tidak layak dengan gelar itu. Sebelumnya aku mentolerirmu demi keluarga Liu. Dan tidak mempedulikanmu. Sekarang tanpa dukungan keluarga Liu, aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. The film was translated and narrated by Sayangnya kau tidak akan punya kesempatan itu. Sampah, biar ku beritahu. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat keluarga Xiao menemanimu di akhirat. Berhenti. Kau bajingan. Ayah Liu, kepala keluarga Liu. Apa kau bahkan punya rasa hormat padaku? Beraninya kau menyerang Tuan Muda Xiao? Kau pasti sudah bosan hidup. Tuan Muda Xiao, apa kau baik-baik saja? Lingshan urus Tuan Muda Xiao? Hari ini, aku akan memberi bajingan tidak sopan ini pelajaran. Ayah, Tianxiang tidak bermaksud begitu. Liu Duoxuan putri sulung keluarga Liu. Itu adalah kakak dan Xiao Tianchan yang berselingkuh. Bagaimana bisa ayah menyalahkan Tianxiang? Kurang ajar. Lingshan dan Tuan Muda Xiao benar-benar saling mencintai. Bagaimana bisa kau menyebutnya perselingkuhan? Sungguh kisah cinta yang saling menguntungkan. Kau punya cara unik untuk mendeskripsikan perselingkuhan. Dasar orang tua bodoh, kau benar-benar membuka wawasanku. Tidak tahu malu. Apa kau pikir kau punya tempat untuk menyela, hak untuk bicara? Tianxiang, jangan bicara lagi. Ayah, bagaimanapun juga kakak sudah menikah dengan Tianxiang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ini semua karenamu. Kau yang membawanya kembali saat itu. Mengapa aku harus menikahkan saudariku dengannya? Aku pikir dia adalah orang penting. Setelah bertahun-tahun ini, dia masih tidak berguna. Membuang-buang waktuku. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara begitu?
Kau menyelamatkanku. Kau membohongiku. Diam. Mulai hari ini, kau bukan lagi menantu keluarga Liuku. Kau dasar sampah. Benar. Seharusnya kau bersyukur. Kau bisa menikah denganku dan menjadi menantu numpang keluarga Liu untuk sementara waktu. Dan sekarang kau berani membantah? Orang tidak tahu diri. Tepat sekali. Seorang menantu numpan harus tahu diri. Sekarang lihat dirimu. Diusir dan akan segera menjadi gelandangan. Bagaimana kalau begini berlutut dan memohonlah padaku? Mungkin, jika suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkanmu pergi seperti anjing yang memang pantas bagimu. Sampah tak berguna. Berlututlah. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Konyol. Keluarga Liu. Keluarga Xiao, aku akan menunjukkan padamu seperti apa keputusasaan yang sesungguhnya. Aku sangat takut. Kau dasar sampah, dirimu sendiri saja hampir tidak tertolong, dan kau berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Kalau begitu ayo, aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku putus asa. Tiang Xiang, Roxuan, jangan khawatir, aku bahkan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Tiang Xiang diamlah. Bisakah kau bersikap lebih dewasa? Tuan Muda Xiao, Tiang Xiang tidak bermaksud begitu. Tolong ampuni dia. Lepaskan dia. Tentu. Kau. Habiskan 1 malam denganku. Kau mencari mati. Tiang Xiang, keluar. Keisha, antarkan perintah Tuan Ilahi kepada Liu Roxuan dari keluarga Liu. Juga, aku ingin tahu segalanya tentang keluarga Xiao. Gadis cantik, kau punya banyak trik rupanya. Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu membiarkan pecundang itu pergi? Lupakan saja. Hanya sampah. Kita bisa mengurusnya nanti. Benar. Kita harus mendiskusikan masalah penting terlebih dahulu. Masalah penting apa, Ayah? Aku baru saja menerima kabar bahwa seseorang yang penting telah tiba di Nanchen. Mereka mengundang keluarga-keluarga papan atas ke sebuah acara akbar. Lalu, apakah keluarga Liu kami bisa hadir? Perkembangan keluarga Liu kita belum cukup lama. Jangan khawatir Paman, keluarga Xiao kita pasti akan menerima undangan. Kalau begitu, kita bisa membawa keluarga Liu bersama. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Jangan sungkan Paman. Namun, aku punya permintaan kecil. Katakanlah Tuan Muda Xiao. Aku ingin dia menghabiskan 1 malam denganku. Tidak masalah. Tuan Muda Xiao, jangan hanya 1 malam. 10 malam pun boleh. Ayah, aku tidak akan pergi. The film was translated Tuan Muda Zhao and secara khusus narrated memintamu. by N Itu Media. artinya dia menghormatimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Masalah ini sudah beres. Seseorang bawa Liu Ruoxuan ke keluarga Xiao. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tuan Muda Zhao, mohon tenang. Wujud tak tahu berterima kasih. Kau ingin mati. Biar ku beritahu. Bahkan jika kau mati hari ini, kau akan mati di ranjang Tuan Muda Xiao. Bawa wanita jalan ini ke tempat tidur Tuan Muda Zhao. Kau ingin mati bukan? Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu malam ini. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Nona Ruoxuan itu dikirim ke keluarga Xiao oleh keluarga Liu. Keluarga Xiao. Baiklah, Aku akan segera pergi ke keluarga Xiao dan bawa Nona Ruoxuan kembali. tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Kau ingin mati ya? Baiklah, hari ini aku akan membuatmu memohon untuk mati. Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Sesuatu yang akan membuatmu memohon untuk mati tentu saja. Ini barang bagus. Jauhi aku. Aku mohon, tolong lepaskan aku.
Jika kau menyenangkan hatiku, jika kau membuatku merasa senang, aku akan membiarkanmu pergi segera. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kau benar-benar berani. Siapa yang memberimu hak untuk menyentuh wanitaku? Kau gelandangan yang menyedihkan dan tidak berguna. Beraninya kau mengganggu rencanaku. Kau berani memukulku. Apa? Apakah aku butuh alasan bagus untuk memukulmu? Baiklah, Xiao Xuan, aku akan memastikan kau keluar dari rumah Xiao dengan selamat hari ini. Aku akan memanggilmu kakek. Seseorang. kau dasar sampah. Pikir kau layak dipanggil kakek? Siang. Tiang Xiang. Aku merasa sangat panas. Xiao Xuan, bertahanlah. Kita akan pulang. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Panggil seseorang sekarang. Aku akan membuatnya cacat hari ini. Ya. Aku merasa sangat tidak enak. Xiao Xuan, bertahanlah sedikit lebih lama. Kita hampir sampai di rumah. Minggir. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Takut sekarang ya? Terlambat. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Tangkap dia. Kau. Apa yang sedang kalian lakukan? Biar ku beritahu. Kau. Keluar. Kalian sekumpulan orang tidak berguna. Kalian semua bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang. Untuk apa keluarga Xiao memelihara kalian, tuan muda? Orang itu. Dia adalah petarung terlatih. Aku tidak buta. Cari solusi untukku sekarang. Jika guru turun tangan sendiri, dia pasti bisa menghabisi pecundang itu. Apa aku perlu kau beritahu? Siapkan mobilnya. Tiang Xiang. Xiao Xuan, tenanglah. Tiang Xiang. Tiang Xiang. Tiang Xiang. Xiao Xuan, tenanglah. Tercela, ini dupa perangsang. Aku merasa sangat panas. Air. Aku butuh. Jangan pergi, Tiang Xiang. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xuan, maukah kau menikah denganku? Aku belum siap. Kalau begitu aku akan menunggumu sampai hari di mana kau siap. Itu. Aku harus memberikan obat untuk Huan Huan. Tiang Xiang bereskan rumahnya. Keputusan ilahi, pastikan itu dikirimkan kepada Xiao Xuan hari ini. Ayah, mengapa kondisi Huan Huan tiba-tiba memburuk? Kau wujud tak tahu berterima kasih. Kau masih berani kembali. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi pada Huan Huan? Bocah itu hampir mati. Ayah, apakah ada dokter di sini? Seseorang selamatkan Huan Huan. Ayah. Jalang. Kau masih ingin mencari dokter? Jika bukan karenamu, mengapa Tuan Muda Zhao memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kami? Dia bahkan ingin memblacklist keluarga Liu kami. Dulu saat ayah memaksaku pergi ke sana, ayah bahkan tidak bertanya, apakah aku bersedia? Kau bajingan. Pergi.
Minta maaf kepada Tuan Muda Xiao? Sekarang juga. Jika tidak, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Liuku lagi. Ayah, aku juga putrimu. Mengapa ayah tidak pernah mempertimbangkan perasaanku? Diam. Kau tidak layak. Wanita Jalang selalu bersikap dramatis. Sudah kubilang. Aku lebih baik mati daripada melayani playboy itu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bajingan, kau yang memintanya. Kau sampah, beraninya kau memukulku. Benar aku memukulmu. Ayah, lihat. Si pecundang ini dan pelacur ini menindasku. Kau dasar sampah. Kau merusak rencana Tuan Muda Xiao. Dan sekarang kau menindas Lingshan. Apakah kau sudah bosan hidup? Hal yang bagus. Sejak kapan menjual putrimu menjadi hal yang bagus? Omong kosong. Kau makhluk tidak sopan. Hari ini, aku akan mengajarimu. Tata krama. Tata krama. Aturanku adalah tata kramanya. Kau sudah keterlaluan. Seseorang, seret si bodoh buta ini. Keluar dan pukul dia sampai mati. Ayah, Tian Xiang pernah terbentur kepalanya sebelumnya. Jangan pedulikan dia. Pergilah pelacur. Jika ayah membiarkan Tian Xiang pergi, aku akan setuju untuk pergi bersama Tuan Muda Xiao. Mengenai Tuan Muda Xiao, entah kau mau atau tidak, kau akan pergi bersamanya. Bagaimana dengan dia? Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, apa yang akan dia pikirkan tentang keluarga Liu? Xiao Xuan, jangan takut. Hanya karena mereka. Bisakah kau berhenti bersikap tangguh? Ayah, pecundang ini sebelumnya mengancam kami, mengatakan dia akan membuat keluarga Liu kami mengeluarkan semua uang kami. Dia menginginkan uangku. Hanya berdasarkan dia seorang menantu numpang. Anjing tua. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tapi hutang ini akan kuselesaikan denganmu nanti. Aku datang hari ini hanya untuk mengantarkan token Tuan Ilahi kepada Xiao Xuan. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit karena semua kesombongan itu? Token penguasa ilahi ini. Bahkan jika keluarga Liu kami tidak memilikinya, kau si pecundang. Apa hakmu memilikinya? Token Tuan Ilahi hanyalah hadiah pertama. Aku memberikan Xiao Xuan. Kata-kata yang sombong. Menyinggung orang besar itu. Seseorang, seret dia keluar dari sini. Token Tuan Ilahi telah tiba. Terimalah. Liu Tian bawahan Heisa. Guru Liu Qiang, mengapa Anda datang secara pribadi? Masalah kecil ini, Anda bisa saja memberikan perintah. Saya akan mengumpulkannya sendiri. Haisha memerintahkan agar saya secara pribadi menyampaikan token Tuan Ilahi ke tangan Nona Roxuan. Apakah ini benar-benar untukku? Xiao Xuan, segera terima itu. Ini adalah hadiahku untukmu. Tiang Xiang, sejak saat aku melihatmu, aku tahu kau bukan orang biasa. Kau lihat, kau masih menantu keluarga Liu kami. Token Tuan Ilahi ini, bisakah kau mendapatkan satu? Untuk keluarga Liu juga. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Liu. Suamiku, aku salah sebelumnya. Mohon maafkan aku. Enyahlah. Kau menjijikan. Kau dasar sampah. Berani menyamar sebagai Tuan Ilahi. Kurang ajar. Apa? Menyamar. Baiklah, aku hampir tertipu oleh muslihatmu. Kau sampah tidak berguna. Jun Tiang Xian, kau benar-benar berani. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Liu Qiang, aku meminta maaf atas namanya. Bisakah kamu demi ini, token Tuan Ilahi, mengampuni dia kali ini saja? Tentu saja, token Tuan Ilahi yang agung, mewakili Tuan Ilahi itu sendiri. Terlebih lagi, ini adalah permintaan Nona Roxuan, Guru Liu Qiang. Jun Tian Xiang ini telah menghina Tuan Ilahi. Kejahatannya dapat dihukum mati. Dia tidak bisa diampuni. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan sampah ini mencemarkan reputasi Tuan Ilahi. Aku tidak butuh. Kalian memberitahuku apa yang harus dilakukan. Kami hanya melakukan ini demi martabat Tuan Ilahi. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berlutut dan bersujud di hadapan token Tuan Ilahi. Jika tidak, bahkan Nona Roxuan tidak bisa melindunginya. Tiang Xiang,
Mungkin kau harus membungkuk sekali. Padanya. Kau si bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sampah ini masih saja melawan. Tahun depan saat ini, rumput di atas makamnya akan setinggi ini. Tiangxiang cepat minta maaf. Terlambat. Menghina Tuan Ilahi adalah hukuman mati. Pergilah. Kau dasar sampah. Kau berani memukulku. Kulihat kau tidak menghormati Tuan Heisha. Kau sudah mati. Berani-beraninya kau menyerang Tuan Liu Qiang. Apa? Kau ingin mencoba juga? Tidak peduli seberapa hebat kau bertarung. Setelah memukul Tuan Liu Qiang, mulai sekarang tidak akan ada tempat bagimu untuk berpijak lagi di Nanchen. Ayah, Tuan Liu Qiang telah pergi. Lalu bagaimana dengan token Tuan Ilahiku? Jangan khawatir. Membangkang. Serahkan token Tuan Ilahi milikmu. Ini diberikan kepadaku oleh Tuan Ilahi. Jika kau tidak menyerahkan token Tuan Ilahi, mulai sekarang, jangan harap keluarga Liu akan membayar sepeser pun untuk biaya pengobatan adikmu. Ruosuan, kau tidak ingin adikmu mati di sini bukan? Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Bagaimanapun juga Huan masih putrimu. Kurangi omong kosong. Serahkan token Tuan Ilahi itu. Aku tidak ingin mengulangi ini untuk kedua kalinya. Kakak kau datang menemuiku. Huan, apakah kau baik-baik saja? Di mana kau merasa tidak enak badan? Huan merasa sangat tidak enak. Dadaku sangat sakit. Nyeri dada? Adik perempuanmu atau token Tuan Ilahi? Pilih salah satu. Huan. Ayah, memberimu token Tuan Ilahi. Tolong selamatkan Huan. Kenapa kau tidak memberikannya lebih awal saja? Direktur sudah dalam perjalanan. Tunggu saja. Kita tidak bisa menunggu lagi. Huan memuntahkan darah. Ayah, kalau begitu kita hanya bisa menyalahkan kesialan bocah kecil ini. Aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Xiao Xuan, percayalah padaku. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakakmu. Kau seorang menantu numpang yang tidak berguna. Sungguh lelucon. Itu hanya penyakit ringan. Beberapa jarum akupuntur akan berhasil. Berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Bahkan jika direktur ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Memangnya kau siapa? Pendekatan pengobatan mereka salah. Awalnya beberapa jarum sudah bisa menyembuhkannya. Tapi dia juga perlu minum obat selama masa pemulihan. Salah. Itu rumah sakit terbaik di Nanjing. Kau hanyalah menantu numpang tidak berguna, yang bahkan bukan seorang dokter. Beraninya kau mengatakan itu. Salah tetaplah salah. Kenapa banyak bicara omong kosong? Xiao Xuan, percayalah padaku. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakakmu. Tiangxiang, sembuhkan dia. Kau benar-benar membiarkan dia mengobatinya. Biar ku beritahu, jika dia mati, keluarga Liu kami tidak akan bertanggung jawab. Lalu kan, bahkan Raja Neraka pun tidak akan berani mengambil pasien yang aku tangani. Hanya berpura-pura. Huan. Tiangxiang, mengapa Huan belum sadar juga? Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Mungkin. Apa dia membunuhnya dengan pengobatannya? Huan, jangan membuat adikmu takut. Huan, bukankah tadi kau bilang kau bisa menyembuhkannya? Sekarang, kenapa kau tidak sombong lagi sekarang? Jangan terburu-buru. Tunggu saja. Sampah tidak berguna. Masih saja berpura-pura. Dia hampir mati karenamu. 3, Kau, 2, 1. Kaca, Huan, kau sudah sadar. Apakah kau merasa tidak nyaman? aku tidak merasa seburuk tadi lagi. Dadaku juga tidak terlalu sakit lagi. Itu luar biasa. Pendekatan pengobatan sebelumnya salah. Itulah mengapa kondisi Huan memburuk. Kaca, apa kau menyelamatkanku? Ya, kakak Tiangxiang menyelamatkanmu. Terima kasih kakak Tiangxiang. Itu hanya keberuntungan. Mungkin, jika pria tidak berguna ini tidak ikut campur, pecundang kecil sepertimu akan sadar dengan sendirinya. Jangan bicara tentang kakakku seperti itu. Cukup. Jika bukan karena Tiangxiang, Huan akan dalam bahaya. Siapa yang tahu jika akan ada efek jangka panjangnya? Mungkin. Dia sudah tiada besok. Tunggu sebentar, aku akan menulis resep. Minum 4 dosis berturut-turut.
dan Huan akan pulih sepenuhnya. Kau hanya berhasil membangunkan seseorang. Dan kau benar-benar mengira dirimu dokter ajaib. Kalian bajingan. Perawatan sembarangan kalian Direktur, akan membunuh orang itu. Siapa yang melakukan ini? Direktur, Anda akhirnya datang. Ini semua karena si sampah ini. Kami sudah melarangnya untuk mengobatinya, tapi dia bersikeras. Kami mencoba menghentikannya, dan dia malah menyerang kami. Pada akhirnya, kami terpaksa membiarkannya. Direktur, aku memberikan izin kepada Tiang Xiang untuk merawat Huan. Tolong periksa, bagaimana kondisi Huan sekarang? Ini, Direktur, aku mohon tolong selamatkan Huan. Aku bersedia memberikanmu semua milikku. Sekarang kau memohon bantuan. Di mana kau sebelumnya? bukannya aku tidak ingin menyelamatkan. Begini, sulit untuk mengatakannya. Sudah aku bilang, pengobatan tabib gadungan ini sembrono. Sekarang lihat, bahkan direktur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Diam. Kau menghina dunia kedokteran. Direktur, tolong jangan marah. Ling Shan menjelaskan. Itu adalah dukun ini. Semua ini salahnya. Kami tidak mengatakan apapun tentang Anda. Mungkinkah ini adalah teknik jarum huayang yang legendaris? Pak Tua. Kau punya keahlian. Aku tidak percaya. Sampah ini bisa memiliki keahlian seperti itu. Jika seseorang yang bisa menggunakan teknik jarum huayang dianggap tidak berguna, lalu aku ini apa? Mengenai urusan keluarga Liu kalian, jangan temui aku lagi. Direktur, tidak. Anak muda, boleh aku bertanya, dari mana kau mempelajari keahlianmu? Pak Tua. Kau terlalu banyak bicara. Kau bajingan tidak berguna. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada direktur. Aku sedang berbicara dengan teman mudaku di sini. Urus saja urusanmu sendiri. Jika kau ingin tahu, maka pertama-tama bawa Huan ke rumah sakit. Atur bangsang dan perawatan terbaik. Aku akan segera mengaturnya. Terima kasih, Direktur. Sama-sama, jika bukan karena anak muda ini turun tangan, nona kecil itu pasti sudah dalam bahaya besar. Huan, ayo pergi. Ayah, si pecundang Juntiang Siang itu telah berhubungan dengan direktur. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu ditakutkan? Jangan lupa, sampah itu juga telah menyinggung bos Liu Qiang. Di Nanchen, tidak ada yang bisa melindunginya. Kenapa Jun Jiahao belum sampai? Tunggu saja dengan sabar. Mungkin ada kemacetan di jalan. Siapa cewek ini? Wajah yang cantik. Menjauhlah dari wanitaku. Apa kau tahu siapa aku? Ayahku adalah penguasa Nanchen. Coba tanya-tanya. Aku sudah mengincar wanitamu. Itu sebuah kehormatan. Penguasa Nanchang apa? Belum pernah mendengarnya. Amar. Kau pecundang malang. Kau hanya ingin uang kan? Ada apa? Ambil uangnya dan pergilah. Ingatlah apa kau tidak mendengarku. Kurangnya. Kalau begitu tambah uangnya. Baiklah. Pergi dari sini sekarang. Jangan merusak suasana hatiku. Kau pikir aku orang yang mudah ditindas? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Singkir dari jalanku. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar. Aku sudah menghormatimu, tapi kau tidak tahu diri. Silakan. Kenapa kau tidak bangun kalau begitu? Mari kita bicarakan ini. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Kau suka menghamburkan uang bukan? Aku juga suka menghamburkan uang. Jika ingin pamer gunakan uangmu, jangan pukul aku dengan telapak tanganmu. Siapapun yang menginginkan uangnya, datang dan tampar dia sekali. Kau boleh menyimpannya. Siapa cepat dia dapat. Oke, aku akan melakukannya. Aku bersumpah tidak akan beristirahat sampai aku mendapatkan balas dendamku. Bajingan kau. Punggungku. Bukankah kau datang untuk mendukungku? Ya. Ayo pergi. Maaf saudara, aku terlambat.
Tidak apa-apa. Xiao Xuan, aku mau ke kamar kecil. Saudara, cepat kembali. Bos, ada begitu banyak orang. Di mana targetnya? Apakah kau tidak melihat fotonya? Apakah kau melihatnya, bos? Tentu saja The aku film was melihatnya. translated and Seperti yang narrated diharapkan by dari M bos. Media. Jadi yang mana yang akan kita incar? Diam. Jangan menggangguku. Targetnya akan. Dengan Liu Ruoxuan malam ini. Target terlihat. Jun Tiangxian. Memang hanya satu serangan dan misi selesai. Seharusnya kita membawa rekan kita untuk melihat ini. Jiahao. Jiahao, apa kau baik-baik saja? Ada apa Xiao Xuan? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Saudara, bantu aku. Tolong. Aku akan selamatkan. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Saudara, kau harus menyelamatkanku. Saudara. Ada kabar. Tuan Ilahi, saya minta maaf. Apa yang terjadi saat itu terkubur terlalu dalam. Kami belum menemukan petunjuk apapun. Lupakan saja. Ini bukan salahmu. Ada kabar dari Wu Mucheng. Kami sudah mencari dimanapun yang Anda sebutkan. Tidak ada petunjuk. Tuanku, saya minta maaf. Kami akan terus mengirim orang untuk mencari. Lupakan saja. Mungkin tidak ada kabar. Adalah kabar baik. Tabib Ilahi John, tolong. Direktur, katakan apa yang ada di pikiranmu. Saya punya pasien yang tidak bisa diobati oleh siapapun. Aku sudah memikirkannya. Dan sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Siapa itu? Dia dari keluarga Lon. Keluarga Long. Aku ingat dia punya ramuan peremajaan Qiankun. Benar. Benar. Bagus. Aku bisa mengobatinya, tapi harganya adalah dia harus memberikan ramuan peremajaan Qiankun itu padaku. Tidak masalah. Dia sudah mengatakan harga berapapun dapat diterima untuk menyelamatkan nyawanya. Tunjukkan jalannya. Tolong. Semuanya. Ini adalah ahli yang kubawa untuk mengobati Tuan Lon. Apakah dia Tuan muda Long, Tuan muda keluarga Long. benar-benar mampu melakukannya? Biar ku beritahu. Ayah Long. Bukan sembarang dukun yang bisa mengobati kakakku. Kalau begitu kita hanya bisa melihatnya perlahan mati. Cucu yang sangat berbakti. Apa katamu? Kau ingin mati? Sepertinya kau tidak ingin dia diobati. Kalau begitu aku pergi. Tunggu. Semuanya. Hal yang paling penting adalah menyembuhkan penyakit Pak Tua Lon. Tuan Lon, apakah Anda setuju? Hanya dia. Dia bisa menyembuhkan orang tua itu? Bukannya saya tidak percaya padamu, tapi dia masih sangat muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Tepat sekali. Ayah, orang seperti dia. Aku bisa menemukan selusin di jalan. Dia hanya penipu. Tuan Lon, keterampilan medis pria ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Dia bisa saja menjadi leluhur saya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Tuan Lon, tidak ada yang bisa. Kenapa tidak? Biarkan dia mencoba. Karena kau berkata begitu. Biarkan dia mencoba. Baiklah, silakan. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai. Selesai. Kakak. Ayah. Muntah darah setelah jarum huayan. Itu normal. Dia membuatnya memuntahkan darah, dan itu hal yang wajar.
Seseorang, sudah kubilang dia itu dukun cabul. Ayah, tangkap dia. Jika terjadi sesuatu pada orang tua itu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ayah. Kakak. Tuan Ilahi Jun, keahlian medis Anda luar biasa. Orang tua ini sangat berterima kasih. Meludah darah itu normal. The film was Darah kotor translated mengendap di dada. and narrated by Memuntahkannya M. justru Media. bagus. Cepat minta maaf kepada Tuan Ilahi Jun. Cepat. Maaf. Lebih hormatlah kepada Tuan Ilahi Jun. Maaf. Ketulusan Tuan Muda Long dalam meminta maaf sudah cukup. Aku pun tertarik dewa kecil. Benar-benar luar biasa. Orang tua ini merasa segar kembali. Tidak pernah merasa senyaman ini. Nanti aku akan buatkan resep untukmu. Ikuti resep itu untuk mendapatkan obatnya. Aku jamin penyakitnya akan sembuh. Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, kau harus memberikan Tuan Ilahi Jun imbalan. Seseorang, cepat bawakan aku ramuan peremajaan Kian Kun. Kakak, ramuan peremajaan Kian Kun tidak bisa diberikan padanya. Ramuan peremajaan Kian Kun adalah harta leluhur kita. Bagaimana bisa kita memberikannya padanya? Ayah, beri saja dia uang, dan semuanya akan baik-baik saja. Kalian semua diam. Keluarga Long adalah klan yang prestisius dan terhormat. Apa kau menarik kembali ucapanmu? Keluarga Long kita selalu memegang janji. Bagaimana mungkin kita menarik kembali ucapan kita? Seseorang, bawa ramuan peremajaan Kian Kun ke sini. Selamat tinggal. Tuan Ilahi Jun adalah penyelamat keluarga Long. Mulai sekarang, kau harus memperlakukannya dengan hormat. Apa kau dengar? Ya. Target sudah tewas. Tolong bayar sisa bayarannya. Ingat untuk menambah bayaran. Ada ahli tingkat atas di dekat target. Kau tidak memberikan informasi ini saat itu. Harus tambah bayaran. Targetnya masih hidup. Kau masih punya nyali untuk meminta lebih. Mustahil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos dari kami dalam keadaan hidup. Shurao dan Yidao, kau membunuh orang yang salah. Mustahil. Kami membunuh target tepat sesuai dengan informasi yang kau berikan kepada kami. Apakah kau yakin melihat fotonya dengan jelas? Apakah kau meragukan profesionalisme kami? Ada apa? Apakah kau ingin menolak membayar? Rumor mengatakan Shurao dan Yidao adalah pembunuh bayaran profesional. Aku tidak menyangka kau akan berbalik melawan keinmu. Ini sepertinya berbeda. Omong kosong, ini jelas orang yang sama. Tenanglah. Bunuh targetnya lagi. Setelah tugas selesai, aku akan segera membayar sisa saldonya. Tidak mungkin. Ini bukan soal uang. Ini masalah prinsip. Aku akan melipat gandakannya. Kami Shurao dan Yidao membunuh. 2 bilah berarti kematian. Kami tidak pernah menyerang untuk ketiga kalinya. Aku akan melipat gandakannya 3 kali. 4 kali tidak bisa lebih dari itu. Sepakat. Prinsip omong kosong apa itu? Bukankah hanya karena uangnya tidak cukup? Apa yang sedang kau gumamkan? Aku bilang waktu untuk bertindak akan diberitahukan secara terpisah. Kau seharusnya tidak mengambil uang ini. Ini melanggar prinsip. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menawarkan terlalu banyak. Saudara, kemana kau pergi larut malam begini? Aku berencana mengajak Xiao Xuan ke tepi sungai untuk menyalakan kembang api. Apa kau mau ikut? Tidak, aku tidak akan pergi. Baiklah, kalau begitu aku pergi duluan. Sore ini, di tepi sungai Nanchen, jangan khawatir. Kali ini dia pasti tidak akan bisa lolos. Xiao Xuan, apa kau menyukainya? Terima kasih, aku sangat menyukainya. Syukurlah kau menyukainya. Target terlihat. Kali ini, jangan sampai gagal. Xiao Xuan, apa kau ingin melihat lebih banyak? Tidak, aku masih harus pergi ke reuni kelas nanti.
Baiklah. Xiao Xuan, tunggu aku di sini. Kemana kau akan pergi? Aku akan pergi. Menyambut tamu. The film was translated and narrated by M Media. Shura Yidao, kau sudah mengikutiku begitu lama. Tunjukkan dirimu. Kau memang terampil, bisa-bisanya menemukan jejak kami. Siapa yang mengirimmu? Kami adalah pembunuh bayaran profesional. Kami tidak pernah mengungkapkan nama pemberi kerja kami. Aku dengar bahwa saat Shura Yidao bergerak, mereka tidak pernah menyerang untuk ketiga kalinya. 2 serangan sebelumnya, salah sasaran, itu tidak dihitung. Kenapa kau repot-repot menjelaskan kepadanya? Selama pemberi kerja membayar cukup. Berapa kali pemberi kerja ingin kau ditebas? Sebanyak itulah kau akan ditebas. Kau melanggar prinsipmu sendiri. Jika berita ini tersebar, apa kau tidak takut ditertawakan oleh rekan-rekanmu? Selama kami membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Kurangi omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau punya kemampuannya. Kau terluka. Terluka parah. Jangan lihat betapa parahnya luka kami. Dia terluka lebih parah dari kami. Apel. Dia belum mati. Hanya sedikit orang di dunia persilatan yang bisa menandingi kami. Dia salah satunya. Aku lihat kekuatannya jauh di bawahku. Jika kekuatannya jauh di bawahmu, lalu bagaimana bisa kau terluka seperti ini? Kau mencari mati. Kami Shura Yidao selalu menepati janji. Biarkan saja kami pulih selama beberapa hari. Jun Tiangxiang pasti akan mati. Aku melihat kalian berdua adalah ahli tingkat atas. Bagaimana kalau menjadi tangan kanan dan kiriku? Mulai sekarang. Kami Shura Yidao mengembara di dunia persilatan sendirian dan tidak pernah menjadi anjing siapapun. Bagaimana jika aku menawarkanmu hadiah yang sangat tinggi? Awas, senjata tersembunyi. Dia mencoba menyergap kita. Bos, di mana kau? Ini adalah hadiahmu. Sialan. Sialan. Saudara, untuk apa kau turun ke sana? Bodoh. Tidak berguna. Jika kalian berdua bersedia mengikutiku, aku bisa menawarkan kalian hadiah yang sangat murah hati. Saudara, aku dengar kau terluka parah. Tiangxiang, kau terluka. Kenapa kau tidak memberitahuku? Xiao Xuan, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Siapa itu yang melukaimu begitu parah? Aku akan menemukannya dan mencabik-cabiknya. Jun Jiahao, jangan gegabah. Lawanmu adalah Shura Yidao. Kau bukan tandingannya. Shura Yidao kan? Aku akan mencari orang untuk membunuhnya sekarang juga. Dia memang agak keras kepala. Lupakan saja dia. Awasi Jun Jiahao. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Jun Tiangxiang sudah terluka parah. Belum mati. Sudah kuduga. Beri aku beberapa hari lagi. Aku akan membunuhnya. Kirim 1 orang lagi. Pembunuh Jepang itu milikmu. Habisi nyawanya saat dia terluka. Di mana aku bisa menemui pembunuhnya? Tempat biasa. Apakah pembunuh bayaran ini bisa diandalkan? Kita sudah menunggu berjam-jam. Kurasa dia mengabaikanmu. Orang itu memegang janjinya. Orang-orangnya tidak akan membiarkanmu menunggu. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jun Tiangxiang, malam ini kau tidak akan bisa lolos dari maut. Aku akan pergi ke kamar kecil. Kau adalah Liu Ruosuan. Apa kau pikir kau akan terlalu takut untuk datang ke reuni kelas malam ini? Ini hanya acara reuni kelas kecil. Aku akan membawanya. Siapa kau sebenarnya? Aku ingin bicara dengan Liu Ruosuan. Aku tunangan Liu Ruoxuan. Aku bilang dia bisa pergi, maka dia akan pergi.
Teman sekelasmu baru saja menelepon, mendesakmu untuk menghadiri reuni kelas itu. Aku hampir lupa. Kurasa mereka bukan orang baik. Aku akan pergi bersamamu. The film was translated and narrated by Media. Apakah teman sekelasmu itu penakut? Kenapa dia belum datang juga? Aku salah menilainya. Tuan Muda Tian, jangan pedulikan orang seperti itu. Ya Tuan Muda, silakan minum. Liu Ruosuan, kami sudah menunggu begitu lama, makanannya sudah dingin. Maaf, aku kehilangan waktu. Liu Ruoxuan. Berlagak sombong sekali. Membuat kami semua menunggu. Pantas saja seluruh keluargamu di penjara. Kau, Tidak punya sopan santun. Jaga bicaramu. Kau adalah tunangan Liu Ruoxuan kan? Yang satu terlambat. Yang satu lagi kasar. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. apa yang kau lakukan? Lepaskan Tuan Muda. Benar sekali. Apa kau ingin memukul seseorang? Tiang Xiang. Di mana kau menemukan pengawal ini? Sangat kasar dan tidak sopan. Sayang, duduklah. Mari kita makan. Apa aku menyuruhmu duduk? Liu Ruosuan. Kau. Apa kau pantas makan di meja ini? Kau hanya pantas berdiri. Bagaimanapun juga kalian pernah satu kelas. Jangan menindas orang terlalu jauh. Aku sudah bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain. Kenapa kau tidak menimbang dirimu sendiri dan melihat apa nilaimu? Keluarga Liumu sudah tamat. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membandingkan dirimu denganku? Kami bahkan belum mengirim putri seorang narapidana ke penjara. Kami sudah cukup berbaik hati padamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana kami bisa melakukan ini? Ayah mertuaku adalah nama terkenal di daftar Forbes. Perusahaan miliknya termasuk dalam Fortune Global 500. Keluarga Liu yang kecil. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Seharusnya kau berterima kasih karena aku membiarkanmu makan di sini. Liu Ruoxuan. Kau cukup cantik. Minumlah bersamaku. Lepaskan. Pelayan. Usir bajingan ini keluar. Siapa itu? Keributan apa ini? Bisakah seseorang makan dengan tenang? Tuan Liu, apa yang kau lakukan di sini? Ternyata aku ada acara makan malam di sebelah. Aku mendengar keributan. Jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Tuan Liu, bajingan inilah yang membuat semua masalah ini. Mengganggu makan malam semua orang. Kau bajingan kecil. Berlututlah. Dan minta maaf pada Tuan Liu. Ilahi. Sungguh ajaib. Aku tidak percaya bisa bertemu denganmu. Minta maaf pada Tuan Muda Jun sekarang. Tidak. Cepatlah. Maafkan aku. Kalau begitu aku serahkan sisanya padamu. Mari lanjutkan makan kita. Ini belum berakhir, camkan itu. Jangan marah. Apa kau buta? Lihat jalanmu. Tuan Muda Long, saya benar-benar minta maaf saya tidak melihat Anda. Saya sangat menyesal. Siapa yang membuatmu begitu marah? Siapa yang berani menindas Tuan Muda kita? Jangan ditanya. Hanya bajingan lo kan? Sombong sekali. Tuan Muda Long, kau harus membantu kami. Tentu pimpin jalannya. Aku akan meruntuhkan rumah mereka. Ayo pergi. Gawat, Ada apa? ada 3 orang di luar. Sedang mengetuk pintu. Mereka bilang ingin. Mau apa? Mereka ingin meruntuhkan bangunan bobrok ini. Aku hanya akan melihat siapa yang berani begitu lancang. Biarkan mereka masuk. Hari ini Tuan Muda Long akan meruntuhkan bioskop tua ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mulai sekarang, kau harus memperlakukannya dengan hormat. Apa kau dengar? Jadi kalian berdua, apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Long di Dongqiang.
Aku pernah mendengar tentang dia. Jangan kalian. Apa kau mendengarnya? Tuan Muda Long menyuruhmu berhenti berpura-pura. Habislah kalian, bocah. Kau dengar itu? Tuan Muda Long bilang riwayatmu tamat. Justru riwayatmu yang tamat. Dokter Ilahi John, mohon The film ampuni was saya. translated Saya telah and menyinggung Anda. narrated by Tolong, M Media. jangan beritahu kakak saya. Kau waktu itu telah menyelamatkan nyawa kakekku. Hari ini, aku datang khusus untuk memberikan hadiah tanda terima kasih. Dua orang ini, bagaimana kau ingin menghabisi mereka? Usir mereka dari Nanceng. Mereka tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di Nanceng lagi. Baiklah. Tidak. Tuan Muda Long, tidak. Tuan Ilahi, Tuan Tua Jun dalam masalah lagi. Apa? Hanya bocah kecil. Tapi butuh kita berdua untuk bergerak. Profesional. Kita berhasil. Bagaimana keadaan kakek? Denyut nadinya lemah. Dia butuh obat. Itu adalah ramuan peremajaan Qianpun dan obat pendukungnya. Ya. Halo. Tiang siang. Ada seseorang yang mencarimu. Jun Tiangxian, Huan Huan ada di tanganku. Jika kau ingin dia tetap hidup, datanglah ke Taman Rakyat. Seseorang menculik Huan Huan. Tiang siang. Kau harus menyelamatkan Huan Huan. Xiao Xuan, tetaplah bersama kakek. Aku akan pergi menyelamatkan Huan Huan. Tuan Ilahi, bawahanmu bersedia pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kau tetaplah di kediaman Jun dan melindungi Xiao Xuan. Jun Tiangxian, kau akhirnya datang. 3 lawan 1, 3 pahlawan melawan Lubu. Ini benar-benar peristiwa besar. Bisakah kau mengatakan sesuatu yang membawa keberuntungan? 3 pahlawan melawan Lubu. Itu hasilnya seri. Pertempuran ini pasti akan kita menangkan. Jika kau ingin mengalahkanku, tanyakan dulu pada pedangku. Akhirnya kita Shural dan Yidao. Akhirnya bisa menghapus penghinaan masa lalu kita. Lawan yang kalah, hentikan omong kosongmu. Mati. Di tangan kami bertiga sang ahli. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Siapa kau? Aku Jun Tiangxian, tidak pernah membunuh hantu tanpa nama. Kau tidak layak untuk hidup. Dasar bajingan Jepang. Untungnya dia terluka parah. Tidak dalam kondisi puncak. Jun Tiangxian. Aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Aku baru menggunakan 10% kekuatanku. Kau mati. Aku tidak pernah membunuh mereka yang namanya tidak ku ketahui. Siapa namanya? Namanya Ichiro. Ichiro. Ilmu pedangmu tidak murni. Shura Yidao. Benar-benar sesuai dengan namanya. Seorang ahli dari Jepang. Dia bukan apa-apa. Jun Tiangxian. Sekarang kau benar-benar mati. Kau bertarung denganku memperebutkan mainan saat kecil. Kau bersaing denganku untuk peringkat di sekolah. Dan sekarang kau mencoba mencuri posisiku sebagai pewaris. Jangan khawatir.
Adik ipar. Aku akan merawatnya dengan baik. Kemana kita pergi? Pergi ke keluarga Jun. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Kakak. Kakakku diserang. Dan dilemparkan ke The film Danau was Nanchen. translated and Aku narrated mencoba by menghentikan M. mereka. Media. Tapi aku terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Kau. Adik iparku tersayang, apakah kau ingin mengangkat kain putih itu dan melihat siapa yang berbaring di sana? Adik ipar, tolong jangan menangis. Jun Tiangxiang sudah mati. Tapi aku masih di sini. Jun Jiahao, kau binatang. Kau tidak akan pernah mati dengan tenang. Kau harus menunggu sampai aku mati dulu. Untuk saat ini, biarkan aku membawamu dalam perjalanan menuju ekstasi. Bajingan itu. Jun Tiangxiang, bukankah kau tadi sangat tangguh? Bangun dan selamatkan wanitamu. Menyedihkan. Apa yang sedang kau lakukan? Sampah tetaplah sampah. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Bajingan kau. Aku akan melawannya. Sayang, tahanlah. Aku akan memastikan kau bersenang-senang nanti. Kau tidak tahu malu. Kau berani menggigitku. Bawa dia ke kamarku. Malam ini akan kutunjukkan padamu apa artinya menjadi tak terpuaskan. Kami adalah pembunuh profesional. Penculikan semacam ini terhadap wanita terhormat, biayanya mahal. Baik, akan kuberi kau 2 kali lipat harganya. Kau harus melindungiku dengan ketat. Jun Tiangxiang mungkin sudah tiada, tapi anjing-anjingnya masih berkeliaran. Mengerti? Jangan khawatir. Selama bayarannya sesuai, bahkan Raja Neraka sekalipun, kami berdua bisa menahannya untukmu. Xiao Xuan, malam ini, tetaplah di kamar dan tunggulah aku. Berhentilah berpikir untuk bunuh diri. Jika tidak, aku akan mengejar kakakmu. Jun Jiahao, jika kau berani menyentuh adikku, bahkan seujung jari pun, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Jangan khawatir, selama kau memuaskanku sepenuhnya, kakakmu akan aman. Ayo pergi. Tidak menyangkakan. Pada akhirnya kau tetap jatuh ke tanganku. Hari ini aku akan membuatmu membayar atas semua yang telah kuderita. Aku mendengarkan, Tuan Muda, kami siap. Hanya menunggu perintahmu. Segera panggil semua anggota keluarga Jun untuk berkabung. Besok, aku akan mengadakan upacara penerus baru. Kalian berdua bersaudara, jika kau bisa membawa adikku ke tempat yang aman, aku bisa memberimu uang berapapun yang kau mau. Jangan khawatir, organisasi pembunuh kami selalu melindungi. Minor, lihatlah dari sisi positifnya. Selama kau bisa bertahan hidup, segala sesuatu akan selalu membaik. Terima kasih saudara. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Apakah kau yakin dengan kebenaran informasi ini? Nona Haisha, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Keluarga Jun sedang memasang papan peringatan Tuan Ilahi. Jasad Tuan Ilahi tergeletak di sana. Atas perintahku, kumpulkan semua saudara. Malam ini kita akan merebut kembali Tuan Ilahi dan memandikan keluarga Jun dengan darah. Ya. Tidak ada orang. Lakukan. Bagaimana, apakah ini berhasil? Sepertinya ini bisa berhasil, tapi di sisi lain mungkin tidak. Jadi kau bisa melakukannya atau tidak? Kenapa kau berteriak? Kau mengejutkanku. Mengapa kau tidak melihat sendiri dan lihat siapa di antara kami bertiga yang sebenarnya lebih menakutkan?
Aku tidak pernah menyangka aku benar-benar akan mendapatkan kesempatan untuk melihat diriku sendiri merangkak keluar dari peti mati. Aku tidak pernah menyangka kita benar-benar akan mendapat kesempatan untuk melihat seseorang merangkak keluar dari peti mati. Kalian berdua, bagaimana pekerjaannya? Apakah tugasnya sudah selesai? Kita telah berhasil menyusup ke keluarga Jun. Selama kau memberikan perintah, kita bisa menyerang keluarga Jun dan mengejutkan mereka. Bagus sekali. Jika kalian berdua sudah menyelesaikan tugasnya, aku tidak akan melupakan janjiku. Terima kasih tabib ilahi. Apa kau menyerah? Kami tidak bisa melawan Anda. Lakukan sesukamu. Aku bisa menyembuhkan penyakit kalian, tapi kalian berdua harus membantuku dengan sesuatu. Layaknya seorang tabib ilahi, kau tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi kami, tapi juga memalsukan kematian, keahlian yang sangat tinggi. Penyakit kalian berdua, setelah 2 kali perawatan akupuntur dariku, bisa disembuhkan sepenuhnya. Selama kalian patuh, aku tidak akan menarik kembali ucapanku. Terima kasih tabib ilahi. Benar. Xiao Xuan telah mengetahui tentang kematianku. Bagaimana keadaannya sekarang? Jangan khawatir, untuk terus mengawasinya. Kami sudah mengikatnya di kamar saudaramu. Apa? Jangan terlalu tidak sabar. Tutup matamu. Mari kita lakukan perlahan. Baiklah. Kau bajingan. Aku tahu, kau merencanakan sesuatu yang buruk. Siapa yang menendangku tadi? Berlutut dan minta maaf, atau mati. Aku minta maaf. Aku salah. Dia sudah mati. Dia hanya tidak sadarkan diri. Jika kau tidak senang, kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menendangnya beberapa kali demi melampiaskan amarahmu. Kalau begitu bolehkah aku membunuhnya? Tadi itu kalian bertiga. Siapa yang memukulku? Maju ke depan. Majikan, upacara suksesi akan segera dimulai. Sebaiknya kau tidak membiarkanku mengetahui bahwa kau yang melakukan ini. Ayo pergi. Jun Tiangxiang sudah mati. Tuan Besar Jun sedang terbaring sakit dan butuh istirahat. Posisi kepala keluarga Jun akan diwariskan kepada Jun Jiahao. Kami setuju bahwa Jun Jiahao harus menjadi kepala keluarga. Kami setuju agar Jun Jiahao menjadi kepala keluarga. Jangan dengarkan dia semuanya. Tiangxiang dibunuh oleh Jiahao. Dia adalah pengkhianat keluarga Jun. Lihatlah ambisi serigala Jiahao. Jun Tiangxiang pasti telah dibunuh oleh Jun Jiahao. Aku mengusulkan bahwa sampai kita menemukan pembunuh Jun Tiangxiang, posisi kepala keluarga Jun, jangan ada yang mencoba mengambil alihnya. Benar sekali, keluarga Jun kita selalu membalas kebaikan dan membalaskan dendam sampai masalah ini diselidiki sepenuhnya. Tidak ada yang boleh berpikir untuk melupakan hal ini. Aturan leluhur keluarga Jun. Orang yang memperoleh segel keluarga Jun adalah pewaris keluarga Jun. Sekarang segel itu ada di tanganku. Kalian semua harus mendengarkanku. Jun Jiahao, apakah kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya? Aku tidak menerima ini. Aku tidak mengakui kau sebagai kepala keluarga. Aku juga tidak menerima ini. Aku juga tidak mengakui ini. Aku juga tidak mengakui ini. Baik, karena kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena kejam. Seseorang, patahkan lutut mereka semua untukku. Dan buat mereka berlutut di tanah untuk tunduk padaku. Siapa yang punya nyali untuk menantang warisan keluarga Jun? Tuanmu sudah mati. Apakah kau datang untuk jamuan pemakaman? Kau sedang mencari mati.
Aku akan membuatmu membayar untuk ini hari ini. Wu Muqing, bukankah kau sudah mati? Hai Bai Shuangsha. Lama tidak bertemu. Kau tidak menyangka ini kan Baisha? Akan kuberi kau satu kesempatan terakhir, atau tunduklah. Atau mati. Wu Muqing mencoba menghentikanku. Hei Sha. Menyerahlah. Menyerah. Apa kau tahu bahwa dia mencelakai Tuan Ilahi? Yang hidup selalu lebih penting daripada yang mati. Omong kosong. Menyerahlah. Dengan aku di sini, kau tidak akan menang hari ini. Baisha, Hai Bai Shuangsha. Kalian cukup berbakat. Aku akan memberi kalian kesempatan. Tunduklah. Aku bisa mengampuni kalian dan semua orang di sini. Jika tidak, kematian. Tidak mungkin. Para pengikut setia Juntian siang ini harus mati. Kekhawatiran utamaku adalah mereka pada akhirnya akan berbalik melawan kita. Dengan aku di sini, mereka tidak akan punya kesempatan. Wu Muqing, Tuan Ilahi selalu memperlakukanmu seperti saudara. Apakah kau layak mendapatkan kepercayaan dan didikan Tuan Ilahi? Diam, Tuan Ilahi. Jun Tiangxian, dia bukan apa-apa. Beraninya kau menghina Tuan Ilahi. Diam, Jun Tiangxian. Sudah mati. Mulai hari ini, Tuan Ilahi adalah aku. Dan aku adalah Tuan Ilahi. Wu Muqing, apa kau ingin mati? Hei Sha. Jika kau tunduk padaku, kita berdua bisa menguasai dunia. Tak terhentikan. Apa yang bisa dilakukan Jun Tiangxian, aku juga bisa melakukannya. Bahkan, lebih baik darinya. Wu Muqing, kau tidak layak. Jika bukan karena Tuan Ilahi, kau masih akan mengemis di jalanan. Sepertinya, kau bertekad untuk melawanku. Wu Muqing, aku tidak tahu keuntungan apa yang diberikan keluarga Jun padamu. Tapi jika kau kembali sekarang, kita masih bisa berteman. Berbaliklah. Katakan padaku, bisakah aku masih berbalik sekarang? Itu mungkin. Selama kau kembali, bantu aku membunuhnya. Apa yang kau lakukan sebelumnya, aku akan menutup mata terhadapnya. Benarkah? Kalau begitu, jika aku memberitahumu bahwa dulu Jun Tiangxian hampir jatuh dari tebing dan mati, dan sama seperti pelakunya yang mencelakainya kali ini, semuanya diatur olehku, apakah kau masih akan menutup mata? Wu Muqing, kau bajingan, tidak layak untuk hidup. Kenapa? Kenapa? Pemenang menjadi raja, pecundang menjadi bandit. Pemenang adalah penguasa. Tidak perlu banyak alasan. Jun Tiangxian sudah mati. Mulai hari ini, aku adalah Tuan Ilahi. Wu Muqing. Wu Muqing. Aku setuju. Selamat datang. Tapi aku punya satu syarat. Tuan Ilahi memperlakukanku dengan baik. Aku ingin dia dikuburkan bersama Tuan Ilahi. Wu Muqing, jangan percaya padanya. Wanita adalah pembohong terbaik. Kata-kata yang diucapkan oleh Ku Heisha seperti air yang telah tumpah. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Sekarang setelah Tuan Ilahi tiada, selama ada seseorang yang dikuburkan bersamanya, hutang yang aku miliki padanya telah lunas. Omong kosong. Hei Sha, kata-katamu mungkin menipu orang lain, tapi di depan kami, sebaiknya kau jangan mengucapkannya. Wu Muqing, semua orang di dunia tahu tentang kasih sayang Heisha kepada Tuan Ilahi. Dan tindakan Heisha benar-benar tidak memiliki integritas. Dia hanya peduli jika itu menguntungkan Jun Tiangxian. Dia hanya ingin kita saling menghancurkan. Maaf. Aku hanya ingin kau mati. Kau jalan. Tutup mulutmu. Berhenti mencoba menabur perselisihan. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Namun, jika kau tunduk padaku, setelah aku mengonsolidasikan kekuatan Jun Tiangxian, aku bisa menyerahkannya padamu. Aku ingin dia mati sekarang. Sayang sekali. Tiangxian. Tuan Ilahi. Tuan Ilahi masih hidup.
Salam Tuan Ilahi. Salam Tuan Ilahi. Bukankah kau bilang dia sudah mati? Ini, dia sudah mati. Lalu apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Tidak berguna. Itu mereka berdua. Pasti, karena mereka berdua gagal dalam misi mereka. Hentikan omong kosong itu, Maman. Kau adalah orang yang memeriksa mayat itu saat itu. Sekarang kau ingin melimpahkan kesalahan pada kami. Maaf. Kami tidak akan menerimanya. Aku tidak peduli. Sekarang setelah dia hidup. Itu tanggung jawabmu. Kau harus menyelesaikan tugas itu. Itu sepertinya tidak benar. Kami Shuraido tidak pernah butut. Serangan ketiga saat membunuh seseorang. Benar. Ini melanggar kode etik kami. Omong kosong. Kau sudah salah hitung seranganmu. Lanjutkan saja. Aku tidak ingin melihat Jun Tiangxiang lagi. Aku akan mengambil tangannya, kau ambil kakinya. Hentikan omong kosong itu. Aku akan mengambil tangannya, kau ambil kakinya. Kenapa? Karena terakhir kali aku yang mengambil kakinya. Begitukah? Cukup. Kalian berdua berhenti bicara. Bunuh saja dia. Selalu ada yang tidak sabaran. Benar. Hati-hati. Kau memukul orang yang salah lagi. Omong kosong. Kami Shuraidao tidak pernah salah menebas orang. Kalau begitu kaulah orang yang kami incar. Kenapa? Jun Tiangxiang. Mungkinkah kau sudah memihak Jun Tiangxiang? Kau terlambat menyadarinya. Sampang. Kita hanya bekerja sama. Tapi bos, penyakit kami belum sembuhkan. Kalau begitu, anggap saja itu sebagai penyerahan diri sementara. Jadi, semua ini adalah jebakan yang ditujukan padaku. Salah. Ini adalah jebakan. Tapi bukan untukmu. Ini untukku. Wu Muchen. Jun Tiangxiang. Saudara-saudara, setelah sekian lama, kau hanyalah bidak. Sampang, kau tidak layak untuk berdiri bersama kami Shuraidao. Toleransi yang sangat rendah. Tidak heran kau hanya umpan meriam. Lepaskan tanganmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Siapa bilang seorang Tuan Ilahi tidak boleh punya kehidupan pribadi? Mabuk. Wu Muchen kenapa repot-repot? Jun Tiangxiang. Kau sangat beruntung. Kau masih hidup setelah semua itu. Wu Muching, di hadapan Tuan Ilahi, kau berani berbicara begitu bebas, berlutut. Wu Muchen, berhenti. Kau bukan tandinganku. Jun Tiangxiang. Aku memang bukan tandinganmu, tapi kau menggunakan teknik memasukkan kematian untuk menipu kami. Kau juga membayar harga yang mahal. Lalu kenapa? Menghadapi kalian semua sudah lebih dari cukup. Jun Tiangxiang. Kau masih sama. Angkum dan percaya diri seperti biasanya. Jun Tiangxiang, apakah kau masih percaya diri seperti tadi? Tiangxiang, jangan pedulikan kami. Kau pergilah duluan. Kami akan membela Tuan Ilahi sampai mati. Kami akan membela Tuan Ilahi sampai mati. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Perseteruanmu bukan urusan kami lagi. Kami akan pergi. Siapa bilang kalian boleh pergi? Kami bersaudara. Datang dan pergi. Sesuka hati kami. Apa pedulimu? Kau sedang mencari mati. Tangkap mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Jika aku melepaskan suar sinyal ini ke langit, pembunuh dari segala penjuru akan menyerbu ke sini. Saat itu, keadaan akan menjadi kacau. Aku pikir, kau mungkin tidak ingin melihat pemandangan ini. Kerja bagus. Turunkan itu. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kau pikir kami bodoh?
Turunkan suaranya. Apa kau benar-benar akan membiarkan kami pergi? Ya, lepaskan kami dulu. Tidak mungkin. Turunkan itu. Emosiku yang buruk. Bos, lakukan saja. Aku benar-benar mengacau. Katakan sekali lagi, bos, lakukan saja. Bunuh saja mereka. Lakukan. Menembak apa? Suara ini palsu. Palsu. Pihak A. Benar. Pihak A. Itu sisi A. Wu Muchen. Mari kita buat kesepakatan. Aku pihak A. Kau pihak B. Lepaskan kami. Perseteruanmu bukan lagi urusan kami. Kami adalah Shurai Dao. Di dunia persilatan. Masih bisa dipercaya. Aku meragukan kredibilitasmu. Kau menolak ini, dan kau juga menolak itu. Apa kau ingin kehancuran bersama? Baiklah. Kalian berdua, pergilah beristirahat di samping. Setelah aku selesai dengan Jun Tiangxian, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Baik. Apa yang kau dapatkan? Setelah kau selesai dengannya, kau akan mengejar kami. Apa kau pikir kami bodoh? Sepertinya kalian berdua bertekad untuk melawanku. Omong kosong. Jelas kau yang melawan kami. Maaf, mencoba melimpahkan kesalahan pada kami. Kami tidak menerimanya. Apa kau tidak takut mati? Kau yang mencari mati. Ayo. Apa kau berani bergerak? Apa kau berani bergerak? Kau mencari mati. Kau yang mencari masalah. Aku akan menembak. Aku benar-benar akan menembak. Aku tidak akan menariknya. Aku akan menariknya. Aku tidak akan menariknya. Aku akan menariknya. Kau berani menipuku. Bunuh dia untukku. Jangan ada yang bergerak. Yang tadi itu palsu. Yang ini asli. Wu Muchen, coba saja bergerak. Aku sudah menariknya, kita semua mati bersama. Apa yang akan kau tembak sekarang? Kau sudah terlihat oleh orang lain. Cepat lari. Tolong. Aku tidak akan menariknya lagi. Jun Tiangxian, kalian semua akan mati. Dan kau masih memainkan trik-trik kecil ini. Wu Muching, apakah kau harus memutuskan semua hubungan seperti ini? Tuan Ilahi telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa padamu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Diam. Kebaikan yang dia tunjukkan padaku selama bertahun-tahun ini sudah kubalas. Sekarang, seharusnya giliranku menjadi Tuan Ilahi. Aku bersumpah untuk membela Tuan Ilahi sampai mati. Aku bersumpah untuk membela Tuan Ilahi sampai mati. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Tiangxian. Jun Tiangxian, apa kau tidak merasa sangat percaya diri? Ada apa? Sekarang kau mengandalkan seorang wanita untuk melindungimu. Kau tidak pantas menjadi Tuan Ilahi. Kau sangat tercela dan keji. Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu dengan Tiangxian? Siapa kau pikir dirimu berani berbicara padaku? Benar tidak? Mencoba menggunakan nyawamu sendiri untuk mengulur waktu. The film was Tiangxian. translated and Tiangxian, kau narrated baik-baik by saja? M-Media. Wu Muchen, hentikan ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Jun Tiangxian, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Kau merayakannya terlalu dini. Kalau begitu, aku akan membuatmu menghadapi kenyataan. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kau yang selalu sombong. Dulu memang begitu. Dan sekarang pun masih begitu. Diam. Apa hakmu untuk menceramahiku? Apa kau pikir kau sudah menang? Apa kau pikir aku tidak mengantisipasi ini? Semuanya masuk ke sini. Jun Tiangxian, kau memang kuat. Bagaimana dengan mereka? Aku tetap menang, bukan? Aku tetap pemenang utamanya. Jun Tiangxian, jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, maka bunuhlah dirimu sendiri. Wu Muchen, apa kau ingat apa yang
Pernah kukatakan padamu, bahkan orang paling bijak pun bisa membuat kesalahan. Terlalu banyak kelicikan, pada akhirnya akan berujung pada kesalahan perhitungan. Apa maksudmu? Apa kau tidak menyadari, ada 2 orang yang hilang? Shura Yidao. Jun Tiangxian. Hal yang kujanjikan padamu. Sudah kami lakukan. Penyakit kami. Jangan sampai kau lupa. Jangan khawatir, setelah aku mengurus urusan di sini, aku akan datang mencarimu. Tiangxian, ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Beri aku kesempatan. Jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? Tuan Ilahi, Tiangxian, beri aku kesempatan. Tiangxian, pergilah ke neraka. Kirim mereka ke penjara. ya. Tiangxian, apa kau baik-baik saja? Aku merasa sedikit pusing. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku akan pergi mencarikanmu, dokter. Tidak perlu. Cium saja aku. Benarkah? Apakah satu ciuman saja cukup? Haruskah aku menciummu beberapa kali lagi? Baiklah, baiklah. Kau, Itu. Aku akan pergi mengobati penyakit Shura Yidao. tidak Jun Tiangxian. Kau, jangan lari.